kita mulai ibadah kita mengangkat suatu lagu yang mengatakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Anak-anak, sebelum kita masuki acara selanjutnya, kita berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan, Tante Yulus yang bawa kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa memperhatikan kami, Allah yang senantiasa memperdulikan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan sudah menolong kami, bahkan sudah menghantarkan kami pada pagi hari ini untuk datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka acara ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan melanjutkan pujian kita yang mengatakan Yesus cinta semua anak. Mengapa pada pagi hari ini kita menggunakan kostum yang seperti ini? Karena kita masih merayakan bulan misi dan hari inilah puncaknya. Makanya ada yang memakai baju Dayak, baju Jawa, baju Batak. Mari kita melakukan pujian ini dengan mengatakan Yesus cinta semua anak. Dengan tema Roh Kudus yang memampukan, kita akan melakukan sebuah pujian yang mengatakan Roh Kudus yang manis. Seperti Yesus
Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, Pak Pendeta senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak Sekolah Minggu GKI Haleluya Bontang. Dan masih dalam suasana perayaan bulan misi yang kita ikuti selama bulan Agustus ini. Puji Tuhan, pagi ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar dan mendengar cerita Alkitab hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan sudah menolong kami, memimpin kami, terlebih di hari Minggu yang indah ini bersama dengan anak-anak sekolah Minggu. Kami boleh memuji Tuhan, terlebih mendengarkan cerita dari kebenaran firman. Tolong kami, waktu ini kami serahkan dengan memohon pimpinan pertolongan Roh Kudus Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, cerita Alkitab kita hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Judul cerita kita Roh Kudus memampukan. Saya tidak akan membaca ayat firman Tuhan ini, nanti anak-anak bisa bacakan masing-masing di rumah dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Hari ini kita akan bercerita tentang Petrus dan Yohanes. Siapa itu Petrus dan Yohanes? Anak-anak tahu? Petrus dan Yohanes adalah siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Berapa murid Tuhan Yesus? 5, 6, 10, 12. Benar. Murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Berarti Petrus dan Yohanes ini termasuk dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, suatu ketika Petrus dan Yohanes ini pernah ditangkap, lalu dipenjarakan. Siapa yang mau ditangkap? Apalagi di penjara. Ngeri ya. Tetapi Petrus dan Yohanes ini mereka pernah ditangkap, lalu dipenjarakan oleh imam-imam, oleh kepala pengawal Bait Allah dan orang-orang Saduki yang menangkap mereka. Nah, biasanya anak-anak tahu nggak kalau orang ditangkap itu karena apa? Karena berbuat jahat ya. Mungkin karena mencuri, karena memukul orang. Ya, ada juga yang karena membunuh. Itu tidak baik. Itu tidak boleh, makanya orang yang berbuat jahat itu ditangkap. Tetapi Petrus dan Yohanes ini mereka tidak berbuat jahat. Mereka ditangkap justru karena berbuat baik. Petrus dan Yohanes mereka menyembuhkan seorang lumpuh. Pada waktu suatu ketika Petrus dan Yohanes ini pergi ke Bait Allah. Ternyata Petrus dan Yohanes ini anak-anak, mereka rajin berdoa. Mereka rajin beribadah. Suatu hari mereka pergi ke rumah Allah, pergi ke gereja, mungkin kalau situasi kita sekarang. Di situ ada seorang pengemis, dia sakit lumpuh. Berarti kalau dia lumpuh dia tidak bisa berjalan. Lalu pada waktu Petrus dan Yohanes lewat, dia meminta kepada mereka. Seperti biasanya seorang pengemis, minta om atau minta pak, mungkin seperti itu ya. Lalu Petrus dan Yohanes mendekati dia lalu berkata, emas dan perak tidak ada pada kami, atau uang tidak ada pada kami, tetapi apa yang kami punya kami berikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus berdirilah dan berjalanlah. Lalu orang lumpuh itu langsung sembuh. Dia kegirangan, dia melompat-lompat. Ternyata dia sudah bisa berjalan. Dan dia sangat senang. Lalu pada waktu Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah, pergi ke rumah ibadah,
dia juga mengikuti mereka. Dia berjalan mengikuti mereka, bersama-sama mereka di rumah ibadah. Setelah mereka pulang dari rumah ibadah, pada waktu itulah Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak, menceritakan bagaimana Yesus sudah dibangkitkan, dan dengan kuasa Yesus itulah mereka menyembuhkan orang lumpuh ini. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu imam-imam datang. Mereka menangkap Petrus, menangkap Yohanes dan membawa dia ke penjara. Bawa mereka ke penjara. Nah, pada akhirnya keesokan harinya mereka memarahi Yohanes. Mereka melarang Petrus mengajar. Jangan lagi mengajar dengan nama Yesus. Jangan lagi menyebut-nyebut nama Yesus. Lalu Petrus dan Yohanes menjawab dengan hikmat dari Tuhan. Mereka berkata bahwa bapak-bapak, tuan-tuan, coba pikirkan. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi, coba pikirkan. Yang mana yang lebih baik? Yang mana yang lebih patut? Taat kepada Allah atau taat kepada kamu? Silakan kamu putuskan sendiri. Petrus dan Yohanes begitu berani. Mereka berani memberitakan firman Tuhan. Mereka berani memberitakan tentang Yesus kepada orang lain. Itulah kisah dari Petrus dan Yohanes ini, sehingga akhirnya mereka dilepaskan. Dan setelah mereka lepas, mereka terus memberitakan Yesus kepada orang lain. Nah, hari ini kita sedang mengikuti perayaan bulan misi. Apa itu bulan misi? Bulan misi berarti kita merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita merenungkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Bulan misi berarti kita ingat kepada orang lain yang belum menikmati keselamatan. Kita memberitakan Injil kepada mereka. Anak-anak bisa memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada teman-teman di rumah, kepada teman-teman di sekolah. Tidak perlu takut, tidak perlu malu. Bisa memberitakan Injil kepada papa, mama di rumah tentang Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita, menebus kita dari dosa dan menyelamatkan kita. Kita tidak perlu takut. Kita bisa memberitakan Injil dengan rajin berdoa, mendoakan orang lain. Kita memberitakan Injil dengan setia beribadah, rajin ke gereja, sehingga orang dapat melihat bahwa kita adalah orang yang setia. Jadi itulah cara kita giat memberitakan Injil, dan kita tidak perlu takut karena Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, ada dalam hati kita, ada dalam hidup orang percaya, ada di dalam hidup anak-anakku semua. Mari kita berani untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus, karena Roh Kudus ada dalam kita. Roh Kudus memampukan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga untuk cerita firman-Mu bagi kami, bagi anak-anak sekolah minggu pada pagi ini. Tuhan memberkati, biarlah cerita ini menguatkan kami, menjadi bagian kami, dan memahami bahwa Tuhan ada di dalam hidup kami. Roh Kudus memampukan kami, memenangkan kami dari segala pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk cerita firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikian cerita firman Tuhan bagi kita. Shalom. Puji Tuhan buat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita tadi. Sebelum kita menutup acara ibadah kita pada pagi hari ini, kita naikkan sebuah lagu yang mengatakan, Ku menang, ku menang, ku menang. Saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Mari bersama. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin acara ibadah kami pada pagi hari ini dengan baik. Biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami memuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Sampai jumpa.